Teman-teman, jadi pada video kali ini saya sudah masuk ke bab 8, yaitu VLAN Trunking Protocol pada Cisco CCNA part 1. Untuk video kali ini ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengenalan VTP, persiapan topologi VTP, yang ketiga konfigurasi VTP, yang keempat pengujian VTP, yang kelima problem revision number, dan yang terakhir ada solving revision number. Langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan VTP. Membahas VTP, dan di sini kalian bisa perhatikan pada gambar berikut, yang mana di sini terdapat 9 switch, dan setiap switch itu terdapat 200 VLAN. Nah, jika kita buat satu persatu VLAN-nya, tentu saja itu akan memakan banyak waktu. Maka dari itu kita perlu VTP agar proses konfigurasi menjadi lebih cepat. Nah, untuk VTP sendiri, ia memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah server, yang kedua klien, dan yang ketiga adalah transparent. Nah, yang sering digunakan adalah server dan juga klien. Misalkan pada switch ini kita konfigurasikan sebagai server dan yang lainnya sebagai klien. Jadi nantinya kita akan mengkonfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Nah, nantinya switch klien akan mengikuti switch server tersebut. Dua, persiapan topologi VTP. Bahkan 5 switch yang terhubung dengan kabel automatically. Kalian perhatikan ya. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. 3. Konfigurasi VTP. Nah, jadi di sini untuk switch 1 ini berperan sebagai server. Untuk switch 2 dan 3 sebagai klien. Dan switch keempat sebagai transparent, dan juga switch 5 sebagai server. Langsung saja kita akan konfigurasi. Kita buka switch 1 terlebih dahulu. Kita bisa konfigurasikan untuk terangnya pada mode global. Kita akan masuk ke interface FA0/1. Kemudian ketikkan switch port mode terang. Selanjutnya kita lakukan juga pada switch 2. Kita masuk ke global mode. Pada switch 2, interface-nya itu FA0/1 dan juga FA0/2. Kita bisa ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Lalu pada switch 3 dan juga 5 itu sama, yaitu FA0/1 sampai 2. Nah, jika sudah selesai, kita klik fast forward. Maka hijau semua. Selanjutnya kita konfigurasikan VTP-nya.
Kita buka switch 1 terlebih dahulu. Untuk konfigurasinya kita ketikkan VTP mode. Nah, karena switch 1 ini sebagai server, maka kita ketikkan server. Jadi menyesuaikan dia sebagai apa. Kemudian ketikkan VTP domain. Misalkan domainnya arsi.com. Kita masukkan VTP passwordnya. VTP passwordnya misal 123. Jika sudah, kita akan konfigurasi VTP client pada switch 2. Kita ketikkan VTP untuk client. Lalu untuk domainnya, kita harus samakan dengan VTP server, yaitu arsi.com. Kemudian untuk passwordnya sama, yaitu 123. Kita lakukan juga VTP client pada switch 3. Selanjutnya kita konfigurasikan VTP transparent. Kita buka switch 4, lalu ketikkan VTP pada transparent. Dan pada switch 5 kita konfigurasikan juga sebagai server. Oke, untuk konfigurasi VTP-nya sudah selesai ya teman-teman. 4. Pengujian VTP. Sekarang kita akan melakukan pengujian, yaitu dengan membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Langsung saja kita buat pada switch 1. Di sini untuk VLAN 2 kita beri nama A, dan untuk VLAN 3 kita beri nama B.
Jika sudah, kita cek dengan to show villain brief. Oke, di sini sudah masuk ya. Kemudian kita coba cek pada klien, yaitu switch 2. Kita ketikkan to show villain brief. Dan bisa kalian lihat di sini sudah terdapat villain 2 dan 3. Maka nantinya untuk switch 3 dan 5 juga sudah ada villainnya. Namun untuk switch 4, karena dia VTP mode transparan, maka ia tidak mengikuti server maupun klien. Kita cek to show villain brief. Di sini kosong dan artinya switch 4 tidak akan mendapatkan informasi tentang villain 2 dan juga 3 secara otomatis. Jadi harus dikonfigurasikan secara manual. Nah, misalkan pada switch 5 sebagai server, kita harus dulu villain 3, kita ketikkan villain 3, kemudian cek lagi. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Kita coba cek pada kliennya. To show villain brief. Maka di sini juga sudah tidak ada. 5. Problem revision number. Menambahkan satu switch lagi untuk mempermudah dengan pembahasan. Di sini kita anggap 5 switch ini berada di gedung A. Kemudian kita akan tambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun untuk switch ini merupakan bekas dari gedung B. Sebagai contoh saja, di sini saya akan konfigurasikan sebagai VTP server. Kita ketikkan VTP mode server. Kemudian masukkan domain dan passwordnya. Nah, jika sudah, kita konfigurasikan VLAN. Kita buat VLAN 2 sampai 10. Jika sudah, kita bisa cek dengan to show VTP status. Nah, perhatikan pada configuration revision.
Jika sudah, kita bisa cek dengan do show VTP status. Nah, perhatikan pada configuration revision, di sini terdapat angka 9. Artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan jika kita cek pada switch 1 yang ada di gedung A, kita ketikkan do show VTP status. Bisa kalian lihat untuk konfigurasi revisionnya lebih kecil dibandingkan dengan switch plus, maka nantinya akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Misalkan switch 6 kita sambungkan dengan switch 5 pada gedung A, kemudian kita konfigurasikan terang di masing-masing switch. Pada switch 5 kita masuk pada interface, A02, lalu ketikkan switch port pada terang, kemudian pada switch 6 kita akan masuk lalu kita akan masuk ke FA01, kita ketikkan switch port mode terang. Jadi pengaruhnya apa sih? Seperti yang kita tahu, switch 6 ini posisinya sebagai server dan konfigurasinya pun lebih besar dari gedung A. Jadi dalam hal ini seharusnya klien pada gedung A mengikuti konfigurasi dari switch 6 karena dia memiliki konfigurasi yang lebih besar. Kita cek pada switch 5 dengan do show dan dapat kalian lihat terdapat filan-filan yang kita konfigurasikan pada switch 6. Akan tetapi ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena konfigurasi kita pada gedung A bisa berubah dan terhapus. Maka selanjutnya kita akan melakukan resolving revision number. 6. Solving revision number. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan hapus dulu kabelnya. Kemudian pada switch 6 kita tambahkan filenya lagi sebagai pembeda. Kita tambahkan filan 11 sampai 15. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu konfigurasi revisionnya dengan do show VTP status. Nah, pastikan untuk switch 6 ini lebih besar dari gedung A. Selanjutnya kita cek pada switch 1 dengan do show
bisa diperhatikan pada gedung A, revisinya adalah 9, sedangkan untuk switch 6 adalah 14. Maka di sini kita akan coba menyamakan informasi switch 6 dengan switch 5 dengan cara mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Untuk caranya, kita bisa mengubah switch 6 menjadi mode transparan. Perhatikan ya. Kemudian kita cek dengan do show PDP status, dan bisa kalian lihat di sini sudah berubah menjadi 0. Selanjutnya, agar switch 6 mengikuti konfigurasi di gedung A, maka kita ubah menjadi server. Nah, jika sudah, kita cek dulu VLAN-nya dengan do show VLAN brief. Pada switch 6 di sini terdapat VLAN hingga 15. Kemudian kita cek juga pada gedung A. Perhatikan pada gedung A hanya terdapat 10 VLAN. Selanjutnya kita bisa sambungkan switch 6 ke gedung A.